Terima kasih Pak Suyatna. Shalom. Pak, Shalom. Pak John, apakah bersama dengan kita? Pak John? Pak Amin. John? Amin, Oh Pak. ya, puji Tuhan. Ya, saya izin tidak buka kamera karena internet tidak stabil. Baik. Teman-teman, saya secara spesial mengundang hambanya Pak John yang saya kasihi, saya hormati. Karena beliau sekeluarga itu hamba Tuhan semua itu. Sampai ponakan, sampai sekarang ketua Sinode GBI Pak Rubin, ya, papanya itu semua saudara dari Pak John, ya. Dan yang menarik adalah sampai anaknya Pak John juga seorang hamba Tuhan, Daniel. Dan kita mau mengetahui apa saja sih yang memotivasi Pak John untuk bisa setia kepada Tuhan, dan hari ini beliau mengambil tema Aku Anak Allah, ya, dari Yohanes 1 ayat 12. Menurut saya Aku Anak Allah sebuah identitas dan sebuah destinasi yang memang harus dieksplorasi, dikuak, didalami, sehingga kalau anak presiden kan nggak takut ya, anak menteri, anak jenderal, nah ini anak Allah gitu. Jadi ini pembicaraan yang menarik ya, Pak John. Tapi izin sebelumnya kita dengarkan lagu yang saya gubah, judulnya Anak Allah. Kita dengarkan bersama-sama. Aku anak Allah, ditebus dan dimerdekakan, tak kembali ke rantai
Puji Tuhan, puji Tuhan. Pak John, Ya, kenapa pilih tema Aku Anak Allah, Pak John? iya Pak. Karena dulu saya anak setan, Pak. Masa? Nggak ada yang tahu Ya, loh. saya ini kan orang Kalimantan Tengah, Oh, Kalimantan mana, Pak? Pangkalan Kalimantan Tengah, Oke, Pangkalan. oke, Nah, oke. kami, engkong saya, kakek saya, itu katakanlah semacam seorang dukun. Oh, Istrinya, Mak, itu pendoa syafaat yang luar biasa. oh gitu ya. Nah, mama saya itu lebih cenderung meniru engkong saya. Jadi kalau saya lagi kecil sakit itu bukan dibawa ke mantri. Waktu itu belum ada dokter sih di Pangkalan Bun. Tapi dipanggilkan dukun. Wow. Jadi minum air dukun. Saya masih ingat ada 3 dukun. Mak Temah, Busu Golam, Mak Biah. Wow. Nah, jadi bukannya saya itu jadi sehat, tapi saya jadi brutal, Pak. Iya, iya, Emosi iya. saya sangat buruk. Karena kan nggak ngerti kalau air dukun itu air setan. Betul. Iya, jadi gampang sekali tersinggung, gampang sekali berkelahi dari kecil sampai remaja, sampai pokoknya sebelum saya bertobat, ya. Waduh, saya kalau berantem, yang penting lawan saya nangis, mata saya bengkak nggak apa-apa, jahat sekali. Wow. Jadi suatu hari saya pulang ke rumah, mama saya tanya, John, kenapa matamu biru? Bengkak. Saya bilang, aku lari-lari nabrak tiang listrik. Jadi bohongnya enteng sekali, Pak. Iya, iya, iya. Aduh, tapi saya terharu, Pak, ingat masa lalu. Saya ingat lagu Amazing Grace, how sweet Iya, the sound iya, iya, that iya. saved a wretch like me. Yang menyelamatkan a wretch. Orang brengsek. Kata a wretch itu brengsek. Ya. Jadi aku ini orang brengsek, tapi diselamatkan oleh Tuhan. Gimana kisahnya? Kisahnya, Pak John. Nah, ceritanya begini. Jadi waktu itu mak saya itu suka menginjili kami, ya. Apa namanya? Nanti kalau kamu terima Tuhan Yesus, kamu akan mengalami pengangkatan, maksudnya rapture begitu. Nah, tapi kami nggak percaya. Saya dengan kakak bergurau selama pergi. Nanti kalau rapture ya, kalau pengangkatan, kamu pegang kaki emak, aku pegang kaki kamu. Jadi kurang ajar. Dan rumah kami itu rumah warisan. Ya, kami bukan orang kaya, tapi ingkong kami itu kaya. Tapi dia penjudi, uangnya habis, tapi ninggalkan tak warisan gede, rumah besar. Ada lotengnya. Nah, mama saya itu suka pasang ancak, Pak. Ancak itu apa ya? Sajen. Iya, iya. Nah, sajen itu ada 3 tempat. Ada yang di kebun, di belakang, ada kebun kecil. Ada yang di loteng, dan kemudian yang ketiga itu dilarung, dihanyutkan di sungai, Pak. Karena kami tinggal di sungai. Iya, Nah, iya. itu ayam, Pak. Ya, kan ada harganya, mahal. Tapi karena imannya mamah begitu, ya, dia lakukan itu. Nah, sampai rumah kami itu mengalami seperti di TV yang pernah kita lihat dulu, antara ada dan tiada. Lihat, Iya, iya. lihat setan gitu, Pak. Iya, Nah, iya, iya. di Kalimantan kan tidur pakai kelambu pada zaman itu, Pak. Iya. Nah, taci saya malam-malam ada nenek tua yang serem, ada taringnya, membuka kelambunya. Wow. Sampai dia jadi stres. Oleh mama saya justru dipanggilkan dukun gitu loh. Nah, tapi luar biasa, Tuhan luar biasa. Kakak saya Andreas Rusli, pendeta Andreas Rusli,
Iya. Dulu panitera pengadilan, dia ke Pangkalan Bun sebagai pegawai negeri, belum pendeta. Ya. Lalu kemudian dia itu anggota GPPS, Gereja Ishak Leo di Surabaya. Iya. 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 Dan dia suka mencatat, Pak. Bapak juga anggota BPPS, Pak ya? Iya. Iya. Dia mencatat khotbah dengan Ishak itu. 2 buku tebal. Nah, lalu kemudian dia pulang ke Pangkalan Bun, dinas di Pangkalan Bun, ya, sebagai panitera pengadilan. Nah, dia bersaksi kepada kami. Tapi waktu itu kami juga belum begitu tertarik sih. Ya, sampai akhirnya rumah yang ada setan itu, Pak. Dia usir, Pak. Satu persatu dari loteng, kamar demi kamar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan, kuasa-kuasa kegelapan, pergi, keluar, tinggalkan tempat ini. Dan jangan pernah kembali lagi. Dan itu betul-betul terjadi, Pak. Rumah kami dibersihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Hampir 1 tahun kemudian, gereja menjadi gereja Pentakosta yang pertama di Pangkalan Bun. Nah, itu luar biasa. Disitulah saya tertarik. Loh, kok Yesus kok pegawai negeri kok bisa ngusir setan dalam nama Yesus? Iya. Iya. Yesus tuh siapa gitu loh. Nah, Wow. dari sana timbul ketertarikan, lalu dijelaskan tentang Tuhan Yesus Kristus. Wah, luar biasa, Pak. Luar biasa. Umur 15 tahun, saya menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Amin. Lagi berdoa, waktu itu belum ada pengajaran sama sekali. Iya. Baptis begitu aja. Nah, Iya. tapi kemudian setelah dibaptis, saya pulang ke rumah, naik ke loteng yang dulu saya takut, tapi sudah nggak ada rasa takut. Oh, tiba-tiba saya berdoa, Pak. Saya mengucapkan kata-kata yang saya nggak ngerti, Pak. Oh. Yang belakangan saya baru tahu itu bahasa roh. Iya. 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 Saya berdoa bertahun-tahun dengan air mata yang bercucuran. Saya nggak ngerti kalau itu kasih mula-mula, Pak. Dengan Amin. hati yang hancur. Nyadari aku sangat berdosa, tapi kasih Tuhan jauh lebih besar daripada segala dosa dan kesalahanku. Nah, itu yang mendorong kemudian ketika saya akan lulus SMP, ya, tahun 68, 67-an, ya, saya bilang sama mama, saya mau jadi pendeta. Mama saya marah-marah zaman itu. Dia bilang, kamu mau jadi pendeta mau makan apa? Zaman itu, Iya. Pak. Iya. Iya. Nah, engkau saya, Yulis Ishak, dengar. Lalu dia panggil saya. Dia bilang begini, apa namanya, John, kamu ke Tasikmalaya aja. Nanti kamu aku sekolahkan, aku kuliahkan kamu. Ya, hanya saya ke Tasikmalaya. Nah, kemudian di sana saya waktu itu dimasukkannya SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Nah, kemudian bertanya kepada saya, John, kamu masih mau jadi hamba Tuhan? Maksudnya pendeta. Ya, saya bilang begitu, mau. Nah, setelah itu dia masuk ke dalam, Pak. Dia keluar, dia bawa ember, dia bawa kain pel. Dia kasihkan kepada saya. Nah, kamu pel gereja ini sampai bersih. Sapu dulu dan kemudian pel. Jadilah hamba Tuhan. Iya. Ampun, 3 bulan pertama saya tidak bisa terima tukang pel itu hamba Tuhan, Pak. Tapi disitulah Tuhan memperbarui konsep saya. Dulu saya berpikir hamba Tuhan itu pendeta yang berdiri di belakang mimbar dan berkhotbah. Iya. Tapi di situ saya belajar sesuatu. Ya, saya punya kebiasaan berdoa 3 kali sehari. Dan ketika saya berdoa, sebelum membersihkan gereja, saya berdoa dulu.
Dan di situ saya menangis dengan hati yang hancur karena Tuhan berkata jelas sekali, John, aku memulai kamu sebagai hambaku di atas lantai ini. Saya tidak bilang audible, tapi jelas sekali ada suara dalam batin saya. Saya menangis dengan hati yang hancur. Saya tahu itu suara Tuhan. Dan sejak hari itu saya punya kerelaan untuk ngepel gereja. Ya, ya itu Pak, awalnya Pak. Wow, teman-teman, Pak Julius Ishak itu saya kenal beliau, saya melayani di Tasikmalaya beberapa kali, dan anaknya Pak Rubin Adi, betul ya, yang sekarang Ya, betul. ketua GBI, ya. Ya. Nah, apa yang Pak John alami ketika Bapak sudah menjadi anak Allah? Saya paling berkesan itu cerita Pak John ketika naik sepeda besuk orang dan akhirnya orangnya terima Tuhan. Ya. Dan menjadi sembuh ya. Orang yang tergeletak dan akhirnya menjadi sembuh. Itu peristiwa itu sering atau cuman sesekali? Jadi itu Pak. Saya pernah kehilangan kasih mula-mula. Ya. Ini kembali ke sana. Sampai kemudian saya pergi ke Ishak Cleo karena saya bertanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya kok didorong untuk ke Surabaya. Jadi dari Tegal saya ke Surabaya, ketemu Ishak Cleo. Beliau pendeta besar, tapi gampang sekali ditemui Pak. Iya, iya. Saya hanya bertanya, saya mau tanya, bagaimana bisa diurapi Tuhan sampai usia lanjut begini? Dia bilang banyak berdoa dan suka membaca Alkitab dan mentaati firman Tuhan. Gak lama saya langsung berkata, saya minta didoakan untuk ketiga hal itu. Saya sujud di kaki Ishak Leo, lalu kemudian beliau tumpang tangan kepada saya. Beliau itu kan dari Cungko ya Pak ya, jadi rada cedal sedikit ya. Nah, waktu dia doakan tumpang tangan, saya nggak rasa apa-apa, biasa aja. Tapi kemudian saya duduk di hadapan beliau, jaraknya kurang dari 3 meter, Pak. Ketika saya duduk itu kok tiba-tiba saya merasakan seperti ada arus listrik yang keluar dari beliau. Itu menerpa saya, Pak. Waduh. Saya menangis. Beliau hanya berkata, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kemudian saya kembali ke Tegal dan merasakan pembaharuan. Tuhan memberikan kepada saya beberapa lagu. Ya. Salah satu lagunya adalah Kembalilah pada kasih mula-mula. Kembalilah pada Tuhan Yesus. Seperti semula pada waktu kau cintanya, Yesus jadi segala-galanya. Seperti semula pada waktu kau cintanya, Yesus jadi segala-galanya. Berdoalah dengan kasih mula-mula, sembahlah ya dengan kasih mula-mula, layani dia dengan kasih mula-mula, jadikanlah dia segala-galanya. Kembalilah pada. Nah, Tuhan berikan lagu itu ya, dan puji Tuhan, lagu ini diputar oleh Studio Iktus di Semarang.
Ya, Iya, Iktus ya tahu. ya, sampai hari ini ada ya Pak ya. Ada. Dan ada suatu kesaksian dari teman saya, dia punya teman seorang wanita yang mengalami stres dan hampir bunuh diri. Ketika dia berjalan untuk bunuh diri, dia melewati studio Iktus yang rupanya ada loudspeaker yang keluar gitu. Dan lagu ini dinyanyikan. Dia wanita Kristen. Ketika dia mendengar ini, dia hancur hati. Dia minta ampun dengan Tuhan. Dan dia kembali kepada Tuhan. Kepada kasih yang Hmm. semula. Itu kesaksian dari teman, Pak. Ya, Iya, iya, iya. ya semua karena kasih karunia Tuhan, Pak. Iya, Karena iya, iya. saya ini orang yang dulu saya katakan brengsek, a wretch like me. Ya, tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan ubahkan. Itu, Pak. Bagaimana membangun jemaat di Tegal pada mulanya? Sulit atau gampang? Nah, jadi waktu itu saya dikuliahkan pokok saya ke Satya Wacana. Selesai dari Satya Wacana, saya jadi guru di Mojokerto setahun. Nah, kemudian saya datang ke Tegal 3 bulan. Gereja itu sudah ada, tapi sedikit sekali orang-orang tua, 7 kepala keluarga. Garasi mobil, Pak, dari garasi mobil. Iya, iya. Namanya Kuatgi yang melayani di situ. Nah, kemudian saya dikuliahkan oleh Koilis itu ke Amerika. Dia punya teman mau mensponsori saya gitu. Nah, jadi akhirnya waktu itu saya enggan untuk berangkat karena saya udah punya pacar, Christine, yang kemudian jadi istri saya. Iya. Tapi dia marah besar. Dia bilang, kalau lu nggak mau berangkat, jangan pernah lihat muka gua lagi. Iya. Saya jadi takut. Dan akhirnya dengan terpaksa saya berangkat, Pak. Di Church of God School of Theology di Cleveland, Tennessee. Nah, Iya. hanya 1,5 tahun saya kembali ke Indonesia, ya, dan nggak tahu bagaimana ceritanya. Ada beberapa gereja besar yang mendengar itu. Nah, kemudian mereka mengundang saya dan minta saya menjadi gembala sidang di sana. Tapi Oh, jujur, saya takut dengan gereja besar, Pak. iya, iya. Zaman itu belum ada komsel, Pak. Iya. Akhirnya saya berdoa dan saya ingat gereja yang di garasi mobil itu di Tegal. Dan hati saya kok mantap ke sana. Jadi setelah menikah, saya bawa istri saya ke Tegal dan kami mulai dari garasi mobil yang hanya ada 7 anggota keluarga. Kepala keluarga ya. Iya, Nah, iya. Tapi kan ada pendetanya di sana. kemudian pendetanya melanjutkan ke Selawi. Hmm. Dia melanjutkan karena pendeta yang di Selawi meninggal dunia, dia ke Selawi begitu. Ya. Dan itulah Pak perjalanannya dari garasi mobil sampai bisa membangun gereja, membeli tanah luas di seberang, bangun sekolahan SMP Atmaja Wacana. Ya, walaupun gedung kami nggak besar, ya, tapi puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Anak saya Daniel, Pak, ya, itu ketika umur 11 tahun, saya kirim ke Lawang Bible Training Center di Lawang. Itu pusat karismatik yang pertama. Saya tinggal 1 bulan di sana. Ya. Kemudian, puji Tuhan, dia pulang ke Tegal. Ya. Dia sempat kuliah di Leeds. Leeds itu punya abalap. Nah, tapi kemudian dia kembali ke Tegal. Ya, kemudian saya berkata kepada dia, Den, coba kamu belajar dari gereja yang maju. Jadi pergilah dia ke Paniko. Nah, di sana dia kenal dengan seorang teman, seseorang dari Singapura.
cabang Paniko, dan dia dibawa ke sana, Pak. Nah, kemudian dari sana dia hanya 3 bulan. Ketika kembali, tiba-tiba Ketua Bidang Luar Negeri Pak Niko Johan Handoyo, Pendeta Johan Handoyo berkata, kenapa hanya Daniel yang kita training? Ayo kita training anak-anak muda kita yang lain. Lalu mereka mengadakan lagi training di Singapura, dan Daniel diminta sebagai anggota panitia. Masih muda banget, ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Tiba-tiba di hari terakhir, Pak Johan Handoyo berkata, Daniel kami tempatkan di Hong Kong. Lah, Daniel pulang ke Tegal bilang, Pak, aku ditempatkan di Hong Kong oleh Ketua Bidang Luar Negerinya Pak Niko, Pak Johan Handoyo. Saya berkata, aduh, 2 tahun saja ya. Nah, lagi-lagi kalau saya Julius dengar itu, dibilang 2 tahun mah percuma, paling enggak 5 tahun di Hong Kong. Nah, setelah menikah, mereka langsung berangkat ke Hong Kong. Ternyata bukan 5 tahun, tapi 7,5 tahun. Wow. Dan di Hong Kong kan beda dengan Indonesia, Pak. Iya. Orang Cina, tapi budaya Inggris, sangat disiplin. Memperbaiki AC sendiri, ya, memperbaiki kulkas sendiri karena biaya mahal, gak punya uang, ya, begitu mandiri, ya, sampai dia bisa masak dan sebagainya. Dan dia kalau masak enak. Nah, itu Pak. Iya. Lalu pengalaman sebagai anak Allah, banyak kesembuhan terjadi atau bagaimana? Pengusir setan juga. Ya, betul Pak. Jadi jujur itu saya alami itu pada mengalami kasih mula-mula. Ya. Jadi mengusir kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Ya, waktu itu saya memenangkan beberapa orang dari kelenteng, Pak. Sebab rasanya untuk memenangkan orang Islam agak susah. Jadi sasaran saya orang kelenteng, ya. Saya injilin mereka dan mereka terima Yesus. Nah, itu kan banyak berhala-berhalanya. Nah, itu saya bakar di halaman gereja. Nah, tapi ada orang kelenteng yang tahu jadi marah. Kurang bijak juga. Iya. Saya pernah melayani jemaatnya campur ya, Pak John, campur. Ya. Ada orang daerah, ada Chinese, ada pengusaha, Ya. macam-macam. Itu bagaimana berkembangnya gereja itu? Jadi awalnya memang orang Tionghoa kebanyakan. Tapi saya pikir kalau hanya orang Tionghoa kok aneh juga karena Tuhan mengasihi semua orang. Jadi memang kemudian kami mulai menginjili, kemudian juga ada kebanyakan orang-orang Batak, Pak. Orang-orang Batak. Nah, jadi ada orang Tionghoa, orang Jawa, orang Batak, ya, dan suku dari Ambon pun ada. Nah, jadi penerima tamu itu saya campur, Pak. Ya, saya campur, suku-suku itu saya campur. Kemudian secara ekonomi bukan hanya orang yang berada, ya, tapi orang yang tidak mampu juga ada di depan pintu. Jadi membiasakan jemaat untuk disambut tidak membeda-bedakan begitu, tidak membeda-bedakan. Itu Pak. Nah, ya, jadi sebagai anak Allah itu memang pengalaman dengan Tuhan luar biasa ya, sampai bisa dapat tanah, bangun sekolah dan lain sebagainya. Boleh nggak diceritakan sama teman-teman Koramdio, sebenarnya kita semua ini dipanggil menjadi anak Allah untuk menjadi terang, menjadi berkat ya Pak ya, gitu Pak John. Ya, supaya mereka juga bisa mengalami hal-hal yang baik seperti Pak John alami. Silakan Pak. Iya Pak. Nah, saya sangat
tersentuh dengan Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika kita mengalami kelahiran baru, ya, ketika kita percaya dalam namanya, ya, pistio, dalam namanya, maka kita menjadi anak Allah. Dan semua ini karena kasih karunia, bukan karena kebaikan kita. Nah, dari situlah awalnya, ya, keyakinan aku anak Allah, ya, karena kasih karunia, karena belas kasihan Tuhan, bukan karena kebaikanku. Nah, dari situlah saya mengalami perubahan, Pak, dari waktu ke waktu. Ya, memang perubahan itu tidak seketika, tapi ada sebuah proses, ya. Dan kemudian sampai saya mendapat rema, apa itu kasih agape, kasih satu arah, kasih tanpa syarat, ya. Dan dari situ saya belajar, Tuhan ajari, ya, Roh Kudus ajari, ya. Ketika ada seseorang menyakiti hati, saya lihat orang itu sedang dipakai oleh Tuhan, membuatku lebih sabar, membuatku lebih rendah hati. Ya, ketika ada orang mencemooh saya juga lakukan hal yang sama. Sehingga dulu saya nggak paham, Tuhan berkata, doakan dan berkati orang yang membenci kamu. Tapi setelah Tuhan ilhamkan, ya, remakan kasih agape, saya paham, Tuhan memakai mereka untuk terus membentuk karakterku dari hari ke hari semakin menjadi seperti Kristus. Karena itu Tuhan, terima kasih Engkau sudah pakai dia, Tuhan, untuk membentuk karakterku. Berkati dia, Tuhan, berkati dia. Jadi logikanya ketemu sekarang, Pak. Itu, Pak. Ya. Jadi yang paling berkesan dalam diskusi kita, teman-teman Koramdio, tadi ketika Pak John mau melayani Tuhan, disuruh jadi hamba yang ngepel gereja, itu berkesan sekali. Ya, Pak Yulis Sisak itu memang hamba Tuhan yang luar biasa, ya. Dan prinsip-prinsipnya itu benar gitu dan dilakukan, ya. Jadi ikut jadi anak Tuhan itu jadi hamba lebih dahulu dasarnya. Kemudian barusan kita dengar bahwa buah-buah Roh Kudus itu harus muncul dari anak-anak Tuhan, ya. Jadi ketika dicela, difitnah dan dikritik, kita tetap tahan uji. Demikian, ya. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir ini. Kan Koramdeo ini udah 6 tahun, ya, menuju 7 tahun. Itu apa yang menarik dari Pak John yang sudah punya jemaat, terus bisa ikut Koramdeo sampai hari ini? Oke. Saya merasa ada semacam keterikatan batin, Pak. Jadi apa namanya, saya diberkati lewat Koramdeo ini, ya. Diberkati gimana? Diberkati dalam arti kata banyak hal yang saya belum tahu menjadi tahu, gitu ya. Dan bukan hanya secara teologis saja, tetapi pemahaman batiniah. Ya. Jadi seperti kasih agape itu juga, ya, dari saya mengikuti Koramdeo ini, Tuhan singkapkan pelan-pelan, gitu. Ya. Di sini ada beberapa hamba Tuhan senior seperti Pak Suyatna, juga Pak Kunata, ya. Saya percaya kita semua ini diberkati oleh Koramdeo yang dipimpin oleh Pak Mardi, ya. Pak Mardi jauh lebih muda daripada kita. Nggak apa-apa guru itu. Saya, Pak. Kenapa? Jauh lebih muda, tapi beliau guru saya. Iya, betul. Iya, baiklah. Kita nanti akan masuk sesi untuk mendoakan yang membutuhkan, ya, Pak John. Ya. Nah, nanti saya mohon Pak Suyatna
membantu ya Pak Suyatna. Ya, Salam Pak Suyatna ya. iya, siap, Pak siap. John dan Pak Suyatna, karena saya jam 7 ada appointment ke rumah sakit, jadi silakan yang butuh didoakan sama Pak John sama Pak Suyatnya, dua hamba Tuhan. Pak Kunata juga kalau mau doakan boleh juga ya. Jadi kesimpulan apa yang perlu diambil nih Pak John sebelum kita mendoakan teman-teman sebagai anak Allah? Ya, sekali lagi suatu kasih karunia yang luar biasa. Ya, kita orang yang berdosa, ya, ditebus, bukan hanya diselamatkan, tapi dijadikan anak Allah, diberikan exousia, kemampuan ilahi untuk terus bertumbuh ke arah karakter Kristus. Itu Pak. Haleluya, haleluya. Teman-teman, saya hari Paskah tanggal 5 melayani di Tegal ya, Pak John. Men, ya. Oh, Iya, tanggal 5. Tapi tanggal 4 itu saya sudah hadir. Padahal tanggal 4 itu hari ulang tahun pernikahan saya ke-39. Nggak pernah wow. saya Oh, lubang satu kali pun, tapi ya karena yang undang Pak John akhirnya saya bisa geser ya perayaannya. Puji Tuhan. Luar biasa. Iya. bisa datang dengan ibu Pak. Ibu kurang sehat, jadi Oh, rencananya kita mau rayakan di Tegal, tapi ya lain kali nggak apa-apa. gitu. Jadi mohon doanya aja, nanti tahun depan saya 40 tahun. Baik Pak John dan Pak Suyatna, nanti saya titip yang mau didoakan ya, karena saya harus ke rumah sakit. Kita dengarkan sebuah lagu sekali lagi, Aku Anak Allah ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Sama Pak. Aku anak Allah, ditebus dan dimerdekakan, tak kembali ke rantai lama. Hatiku milikmu selamanya. Aku anak Allah, ada kuasa tak terkalahkan, kemenangan atas dosa
Ya, saya serahkan kembali pada Pak Suyatna dan Pak John. Saya mohon izin, terima kasih.